sekuat apapun pengetahuan lo, baik itu teknis maupun non teknis terhadap filmmaking, tapi ternyata begitu lo di lapangan, begitu lo di set, itu insting lo yang bekerja gitu. Selamat datang kembali di The Industry, presented to you by Oppo. Sebuah acara mingguan tentang segala hal yang berhubungan dengan industri perfilman Indonesia, di mana saya, Arifin Putra, ngobrol dengan orang-orang berbakat yang memiliki passion yang sama dengan saya, cinema. So, without further ado, let's roll! Hai Jason and Flo, selamat datang di The Industry. Apa kabar? Halo. Baik. Halo. Nah, sebelum kita bahas lebih detail tentang asal-usul kalian, tentang Studio Antelope and how you started and all that stuff. Pertama-tama mau bilang selamat dulu ya, sudah berhasil nyelesain syuting film panjang pertama kalian, Akhirat, A Love Story. Mungkin bisa cerita sedikit soal proses syuting film panjang pertama di tengah pandemi. Awalnya tuh jadi Akhirat Love Story ini kita tuh plannya sebenarnya udah mau syuting sebelum pandemi. Jadi kayak di bulan rencananya tuh kita udah mulai preps tuh bulan Februari 2020 dan rencananya tuh mau syuting di bulan April. Nah tapi ternyata pas bulan Maret di tengah-tengah preps itu kan ada pandemi. Jadi ya udah kita mau nggak mau harus break, semua proses production yang udah mulai itu kita harus break, dan itu pun kayak belum tahu tuh kapan kita akan mulai lagi. Terus akhirnya kita putusin tuh di akhir bulan Juli kita mulai balik preps lagi untuk syuting di bulan waktu itu kita kemarin syuting di bulan September sampai akhir September, dan emang beneran challenging banget karena ini pengalaman pertama, syuting film panjang pertama dan harus dilakukan di tengah pandemi. Jadi kayak PR-nya akan nambah aja jadinya karena kayak nggak cuma ngurusin syutingnya doang, tapi kayak kita harus ngurusin segala protokol yang ada kayak gitu. Jadi kayak lumayan, tapi happy sih karena akhirnya udah berhasil dikelarin juga syutingnya dan sekarang lagi di tahap pasca produksi. Yeay, nah kalau sebagai sutradara mungkin ada kesusahan tersendiri, agak lebih susah ngarahin pemain misalnya, karena sekali lagi kan ini film pertama ya, film panjang pertama. Kalau dari gue sih, ya like you said, emang challenging banget untuk first feature. Karena di satu sisi gue pengen, ya pastinya karena ini first feature bener-bener kayak itu akan jadi identity lo kan. Maksudnya dalam karir lo sebagai director lo cuma punya satu film first feature gitu. Jadi itu harus jadi identity lo banget gitu. Terus sebenarnya tapi di luar itu gue nggak ngerasa ada perbedaan yang sangat signifikan dengan ketika bikin film pendek misalnya. Karena menurut gue basicnya sama, storytelling sebenarnya, kayak telling stories. Yang paling challenging sih justru menurut gue jadi kayak apa ya? Karena orang yang terlibat banyak gitu. Karena tadi film pendek independen ya, jadi semua decision makernya gue sendiri kan. Gue sendiri. Sementara sekarang ada banyak orang yang terlibat. Jadi manajemen itu sih yang menurut gue itu bagian paling challenging sebenarnya. Jadi memanage ekspektasi, memanage setiap hari apa. Tapi gue percaya sih, maksudnya kreativitas tuh soal manajemen jadinya. Emang gimana lu mengelola itu semua. Jadi challenging tapi sangat fun sih. Di luar itu menurut gue nggak jauh berbeda dengan ketika bikin film pendek short form. Nah, satu hal yang tadi Flo bilang itu juga cukup menarik, bahwa kalian berdua tidak kuliah perfilman kan. Nah, mungkin ini bisa di-share dikit karena Jason sebagai creative director dan juga sutradara kuliahnya sosiologi, dan kalau Flo atau Florence sebagai produser utama kuliahnya DKV gitu kan, atau desain komunikasi dan visual. Nah, mungkin bisa diceritain dikit karena kelihatan banget dari sejarah kalian bahwa kalian berdua suka banget dengan film. Nah, kenapa tidak kuliah perfilman gitu? Ya, gue pertama kali bikin film tuh SMA pertama kali bikin film, dan waktu itu jujur sebenarnya gue udah pengen masuk sekolah film. Oke. Dan di masa itu di tahun sebelum 2010 lo cuma punya pilihan IKJ sebenarnya. Dan waktu itu kayak sekolah film yang lain seperti UMN, kemudian BINUS itu tuh baru tahun-tahun pertama lah. Jadi SAE juga belum ada. Kayak mungkin itu belum ada juga ya. Belum ada. Itu masih awal-awal itulah. Jadi gue kayaknya
ini akan jadi eksperimen banget kalau gue masuk pertama kali di sekolah film yang baru juga kan. Sementara IKJ gue kayak apa ya? Ya setiap gue main ke IKJ aja temen-temen di IKJ tuh selalu bilang lu jangan masuk sini ya, lu jangan masuk sini ya gitu. Sama anak-anak IKJ. Kenapa dibilang jangan masuk sini? Nah itu dia, gue nggak ngerti, kayak mungkin bercandaan anak-anak itu aja sih. Jadi kayak kan SMA gue udah sering main ke tim tuh, jadi sering ketemu lah sama anak-anak IKJ di situ. Cuman ya bercanda-bercanda gitu. Terus itu sih sebenarnya kemudian berlanjut. Gue punya satu temen yang usianya udah lebih tua dari gue lumayan jauh. Waktu itu mentor ketemu di sebuah workshop gitu. Terus dia bilang ke gue gitu, sebenarnya lu bisa belajar sih sebenarnya dari YouTube gitu. Cuman kan persoalannya kan bukan teknisnya, tapi lu pengen cerita apa yang pengen lu ceritain gitu. Dan gue punya opsi sih sebenarnya, ada beberapa pilihan, misalnya psikologi itu kan berguna banget. Maksudnya lu sebagai aktor pasti tahu psikologi itu guna banget di film. Kemudian misalnya ada antropologi, ada sastra. Maksudnya hal-hal kayak gitu yang sebenarnya juga about storytelling kan. Nah, terus gue tertarik sama si subjek yang sebenarnya favorit gue waktu SMA, sosiologi. Kenapa sosiologi? Karena waktu itu gue ngerasa ini ilmunya luas banget sih. Maksudnya apapun bisa diomongin lewat sosiologi gitu. Terus pas gue masuk, yang gue rasain itu sih, maksudnya sosiologi karena saking luasnya lu bisa ngomongin banyak hal dengan itu. Jadi kayak ibaratnya sepanjang kuliah gue dikasih kacamata buat lu kalau mau ngelihat hal ini kacamatanya lu bisa pilih kacamata ini buat ngelihat sesuatu topik gitu. Terus ketika melihat ini lu bisa lihat perspektifnya, pilihannya itu kayak gini. Dan itu guna banget sih buat gue sebagai filmmaker gitu. Karena gue jadi tahu ketika mau ceritain apa, gue bisa ngelihat dari perspektif apa gitu. Terus itu satu. Kedua, menurut gue sosiologi gue diajarin buat lu nggak perlu ngapa-ngapain, lu cuma perlu melihat dan mendengar sih. Karena ketika banyak tugas-tugas kampus yang sifatnya tuh observasi, jadi kayak lu cuma duduk terus nontonin orang sambil ngobrol, mendengar cerita orang kayak gitu tuh jadi kayak terlatih buat mendengar sih jadinya. Dan itu juga guna banget menurut gue buat sebagai filmmaker. Dan sampai sekarang sih gue nggak nyesel buat sekolah kenapa waktu itu ngambil sosiologi. Menarik sekali ya. Kalau Flow, kenapa memilih desain komunikasi dan visual? Desain komunikasi visual. Nah. Iya, di kafe. Desain komunikasi visual. Kenapa gue milih kuliah di kafe tuh karena waktu awal SMA, waktu masih SMA tuh kayak belum kepikiran, walaupun udah suka film ya, di saat itu udah suka nonton film, kadang suka datang ke acara film juga. Cuma tuh belum kepikiran emang gue mau jadi filmmaker gitu ke depannya, belum ada pikiran sampai ke sana. Mikirnya bikin film tuh untuk hobi aja di waktu itu. Terus pas kuliah, jadi emang dulu suka fotografi kan, dan mulai suka ngedesain. Jadi ya udah deh kuliah di kafe aja dulu, mungkin bisa jadi graphic designer nanti. Ya udah kuliah di kafe, tapi masih tetap tuh kayak waktu itu kan kita emang bikin komunitas film, Studian Tulip tuh dulu komunitas film, ngumpul sama teman-teman waktu masih kuliah buat bikin film bareng. Itu setiap tahun tuh kita lakukan secara rutin. Walaupun sambil kuliahnya beda-beda, macam-macam. Ada yang waktu itu gue di UPH di Karawaci, Jason di Jogja, ada waktu itu teman kita yang di UI, di ITB, terus kita ngumpul bareng bikin film. Nah terus lama-lama pas jadi graphic designer tuh sempet kerja juga, waktu baru lulus kerja jadi graphic designer tuh ngerasa kayak kok kayak lama-lama mau menyampaikan ide kalau sebagai graphic designer tuh kayak sempit banget mediumnya. Karena kan karena desain kan kalau dibandingkan film ya, karena waktu itu juga udah sering bikin film. Kalau film kan luas banget tuh, kita bisa menyampaikan, kalau kita mau menyampaikan ide atau cerita tuh kita bisa bikin story-nya, kita bisa bikin karakternya, kita bisa bikin problemnya, apa yang dia hadapin sampai akhirnya gimana, itu kayak luas banget. Dan sebenarnya kalau dilihat kan lingkup film itu juga luas banget, ada di dalamnya pun pasti film ada desain, di dalamnya pasti ada musik, ada psikologi dan lainnya. Jadi kayak ternyata kayak akhirnya makanya setelah di jalanan kayak kayaknya akhirnya jatuh cintanya ke film deh daripada ke yang dikira di awal gitu. Tapi merasa kuliah di kafe tetap ngebantu sih, karena gimana pun juga itu ngelatih tes visual kali ya. Aku selalu mikirnya kayak ngelatih tes visual, karena kayak di film kan pasti ada production design, ada kita ngomongin banyak hal soal visual juga, soal kayak
sinematografi itu kayak lumayan ngebantu sih. Belajar fotografi dan desain tuh kayak akhirnya ternyata cukup ngebantu pas udah ngejalanin di film. Hello everyone, we want to take a quick moment to thank our sponsor Oppo for making this show possible. All video calls and also behind the scenes are shot on Oppo using the Oppo Reno 4 Pro. Kalian nyadar nggak sih bahwa saat kita tidur, HP baterai kita tetap terpakai. Tapi dengan fitur Super Nighttime Standby, HP Reno 4 Pro akan mempelajari pola tidur kita dan hanya mengkonsumsi 2% baterai selama kurang lebih 8 jam. And now, back to our show. Di kalian juga di websitenya maupun di Instagram kalian juga lumayan banyak share itu kayak misalnya edukasi tentang cara membuat film, gimana sih, how to break into the business. Ada banyak sekali informasi yang kalian ngasih gitu kan. Itu kenapa tiba-tiba kalian memutuskan melakukan itu? Sejujurnya awalnya itu emang kayak gue mikir waktu itu kan Instagram, ketika Instagram kita baru bikin Instagram, kita cuma ngepost kayak konten-konten portfolio misalnya atau behind the scene gitu. Dan itu engagementnya tuh nggak tinggi gitu. Jadi kita mikir gimana sih caranya supaya naikin engagement. Satu, kedua juga Instagram ini jadi ada faedahnya gitu loh. Karena kan gitu kan, ketika lo mau naikin engagement ya lo harus bikin sesuatu yang berfaedah gitu, yang berguna. Atau menghibur, cuma dua itu kan pilihannya. Lo orang pengen belajar atau orang pengen terhibur datang ke Instagram lo. Jadi ketika itu kita mikir kayak kita perlu bikin konten-konten yang kita jangan ngepost soal portfolio kita doang atau behind the scene, tapi kita juga ngepost konten-konten lain yang bermanfaat lah buat followers gitu. Nah, terus berhubung waktu itu gue kuliah di sosiologi di Jogja. Menurut gue kehidupan komunitas di Jogja tuh hidup banget. Jadi setiap minggu kayak gue bisa ngumpul di kantor siapa, terus itu beneran kayak nggak ngapa-ngapain, kayak mungkin cuma duduk nongkrong, ngobrol, cerita, kayak brainstorm, nyari, ya beneran ngalor ngidul gitulah sampai bisa sampai malam, bisa sampai pagi gitu. Itu yang menurut gue langka banget sekarang di Jakarta terutama ya. Nah, obrolan itu sebenarnya yang jadi apa kayak materi-materi yang kayaknya ini yang dicari sama orang gitu. Jadi pas ketika mau bikin konten buat Instagram Studio Antelope, dasarnya itu tuh basicnya kayak dari obrolan-obrolan yang gue tangkap ketika ngobrol sama komunitas-komunitas film di Jogja itu. Jadi cobalah bikin 1-2 konten tentang obrolan-obrolan itu, misalnya definisi film pendek gitu kan, itu obrolan yang dulu kita sebenarnya durasi film pendek tuh berapa sih? 30 menit kah, 60 menit kah, atau 15 menit kan beda-beda definisinya. Nah, misalnya sesimpel itu dan ternyata itu konten yang dicari sama orang gitu. Itu sih kenapa kita akhirnya ngedevelop Instagram Studio Antelope sedemikian rupa. Yep, sama mau nambahin juga sih karena sebenarnya kita nggak punya background kuliah filmmaking, jadi semuanya tuh informasi banyak kan dari workshop atau ya kita nyari dari internet gitu atau dari buku, banyak tentang buku-buku filmmaking. Nah, makanya kayak kebayang gitu sih, pasti banyak banget orang yang emang pingin terjun di film tapi juga nggak punya background kuliah filmmaking atau pendidikan film yang formal. Jadi kayaknya karena itu hal yang kita suka cari di internet, jadi kayak ini akan dicari juga nih sama orang lain. Jadi awalnya tuh kepikirannya karena itu sih. Jadi kayak pingin berbagi aja ilmu yang kita cari secara otodidak, pingin kita share lagi ke orang lain. Nah, ini ada pertanyaan menarik dari salah satu produser kita, Andrea. Ini mungkin pertanyaan pribadi, kegelisahan dia pribadi. Dia pengen tahu, mungkin kalian bisa ngasih input ke filmmaker baru di luar sana. Bagaimana sih cara memulai untuk masuk ke industri perfilman Indonesia, dan bagaimana, ini istilah dia ya, bagaimana merubah cinta untuk film menjadi sebuah film? Gimana cara masuk ke industri film? Mungkin Jason bisa jawab karena dia kemarin baru ada talk show soal ini. Boleh. Ya, sebenarnya ada kalau ini ngomongin teknis banget ada beberapa cara sebenarnya. Satu, cara yang paling klasik itu kan lo jadi asisten. Itu cara paling lama lah di industri. Di hierarki ya, ngikutin hierarki perfilman. Maksudnya ketika lo mau jadi penulis ya ikutin jadi asisten, terus jadi penulis, terus kalau mau jadi sutradara
klasik lah, skrip konti, jadi astrada, terus jadi sutradara, itu salah satu cara untuk bisa masuk ke industri. Pada awal sebelumnya bisa jadi magang di tempat itu tuh salah satu caranya. Terus kedua, cara yang sebenarnya kita tempuh cara independen, maksudnya tidak mengikuti hierarki industri klasik kayak gitu, tapi beneran jadi filmmaker independen gitu, membuat film, diputar seluas mungkin, make sure portfolio kita bisa diakses dengan mudah, bisa ditonton, memilih festival yang tepat, misalnya di mana di situ ada pelaku industri nonton di festival itu juga salah satu cara, karena lo akan di notice suatu saat nanti. Terus kemudian ada juga cara yang banyak sekarang dilakukan adalah jadi YouTuber dulu. Kan banyak tuh jadi YouTuber, kemudian lo akan pelan-pelan beririsan lah dengan orang-orang di industri film dan akhirnya percaya. Tapi sebenarnya kalau ditarik dari ngomongin teknis tadi ini, sebenarnya benang merahnya adalah kayak konsistensi sih sebenarnya. Kayak konsisten aja gitu, kayak gue kenal banyak banget sih, maksudnya banyak banget ketika dulu bikin film pendek, ketemu di festival film, banyak banget film-film yang gila ini bagus banget, film pendek bagus banget, gue berharap gue bisa bikin film pendek kayak gitu, tapi ternyata cuma bikin satu film. Setelah itu gue udah nggak tahu kemana, ada yang udah jadi DJ, udah ada yang bikin restoran kayak gitu. Terus tapi ada juga yang gue kenal ketika waktu itu bikin film pendek, kayak gue ngerasa film pendeknya biasa banget lah, tapi konsisten terus dan lo bisa ngelihat kayak wah ini orang ngedevelop banget, maksud film pendeknya makin lama makin bagus dan akhirnya dapat kesempatan masuk ke terjun ke industri juga. Jadi tadi sebenarnya kayak route banyak jalan menuju Roma lah. Lo bisa pilih rute yang manapun, tapi ketika itu nggak konsisten nggak akan ada gunanya sih. Nah, untuk for you guys, what's next for Studio Antelope abis ini? Setelah udah film layar lebar pertama, what are the big plans for Studio Antelope untuk 2021? Spesifik 2021 sih atau bisa melampaui 2021 juga sih. 2021 ya, oke. Pastinya pingin bikin film panjang lagi sih. Maksudnya pingin lebih, karena udah cobain sekali dan ternyata emang seru banget, dan tadi juga ditanya pasti kita ketagihan banget buat bikin lagi. Jadi pastinya pingin bikin film lagi. Terus sebenarnya kita tertarik juga series. Kita tertarik banget ngerjain tipe-tipe series yang mungkin sekarang lagi mulai banyak di Indonesia, series-series yang untuk di OTT itu kita tertarik banget karena ngelihatin ini sih series-series yang ada di series-series barat atau series-series Korea itu kita suka banget nontonin dan tertarik banget buat bikin series seperti itu di Indonesia. Itu kali ya plan kita, dan pastinya tetap ngerjain kalau buat Studio Antelope kita pasti tetap kerjain project branded content lah, karena kita emang itu yang kayak udah cukup berjalan di kita, pasti kita akan tetap melanjutkan itu juga. Itu plan kita sih. Oke. Nambahin? Oke. Kalau dari Jason ada yang mau ditambahin? Udah, idem. Udah. Dan ini sebenarnya udah selesai. Gue penasaran aja pas gue riset dikit, gue cek Wikipedia kalian rapih banget dan update banget. Itu kalian edit sendiri ya? Gimana ya? Ayo. Nggak usah dijawab kok, nggak usah dijawab kalau nggak mau. Iya. Pastinya pokoknya gue jawab branding di sosial media dan di dunia digital tuh penting. Itu aja jawabannya. Oke, cukup tahu. Soalnya pas gue lihat ini kayaknya belum pernah deh gue dapet Wikipedia serapi ini dan se-update ini gitu kan. Update banget ya, hebat deh, luar biasa. Oke, thank you banget Jason dan juga Flo. Terima kasih banyak udah menyiapkan waktu untuk ngobrol-ngobrol dikit sama gue. Semoga kalian sukses, semoga film akhiratnya sukses, dan juga semoga film-film selanjutnya itu sukses semua dan makin banyak filmnya untuk kalian. Thank you atas kesempatannya, Arifin, dan thank you The Industry, Cinema Heads dan Oppo. Itu dia, Jason dan Flo dari Studio Antelope. Sebuah pasangan suami istri yang secara organis menemukan keseimbangan kerja
dan secara konsisten selama 10 tahun terakhir mengejar mimpi mereka untuk membuat film layar lebar. And I'm so happy for them bahwa akhirnya mimpi mereka tercapai. Kalau kalian suka episode kali ini, like dan subscribe. Dan kalau kalian ada pertanyaan tambahan atau komentar, langsung tulis di bawah. Supaya kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya dari The Industry presented to you by Oppo, klik tombol lonceng. And that's it for today. Thank you to all cinemas out there. Stay safe, stay healthy, and wash your hands. That's a wrap.